Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yos, akhirnya liburan semester 1 dimulai nih. Oke. Jadi untuk video kali ini saya mau bahas tentang project TA saya dulu ya. Terus ntar setelah video ini ya ntar dah. Ya mumpung liburan sih. Oke, jadi gini. Pada matkul saya elektronika digital, jadi pas semester 1 akhir itu kita kan diwajibkan membuat suatu project tuh. Jadi secara berkelompok ya. Nah, dalam project tersebut kita itu harus membuat yang pernah diajarkan dalam situ ya. Mulai dari kayak gerbang logika, flip flop, counter, apalagi ya, multivibrator, ya pokoknya gitu-gitu deh. Sebenarnya ada lagi sih, cuma saya lupa ya. Nah, buat project kami itu seperti ini. Ini simulasi dari Proteus ya, yakni membuat jam digital plus stopwatch ya. Kenapa kok nggak jam digital aja atau stopwatch saja? Karena kalau saya pakai kalau membuat jam digital saja, kelompok lain ada yang nyamain gitu loh. Jadi ya saya bikin stopwatch tapi dilengkapi dengan jam digital. Jadi ya maksud saya gini loh, kenapa kok harus jam digital? Karena biar kalau project ini udah selesai, ya udah ini tuh bisa dimanfaatkan, alatnya nggak nganggur gitu loh bro. Jadi ya makanya saya bikin gini. Nah, jadi simulasinya kayak gini. Terus buat IC counternya saya pakai tipe 74192. Kenapa mas enggak seri yang lain, misal 7490 atau bahkan 4026 sekalian? Nah, yang pertama kalau 7490 itu bagian resetnya kan cuma satu ya bro ya. Jadi mungkin kalau buat jam saja ataupun stopwatch saja itu bisa. Cuma kalau keduanya ini digabungkan terus pakai 7490 itu nggak bisa, karena ya rangkaian stopwatch saja ini butuh reset tersendiri dan jam juga butuh reset tersendiri, makanya nggak bisa ya. Sedangkan di 74192 ini kan ada M reset sama PL. Jadi reset ini dia bakal mereset, jadi sesuai tampilan di sini ya. Misal di sini menunjukkan angka 5, terus kemudian MR tadi dapat logika 1. Nah, otomatis ininya bakal mengulang dari 0. Sedangkan kalau PL-nya ini bakal mereset sesuai pokoknya kalau sesuai yang dimasukkan di D0, D1, D2 dan D3 ini. Jadi ya kita bisa main-main di sini nih. Misal kalau PL-nya ini kena logika 0, ini bakal mereset ya kayak tadi. Misalnya dapat angka 5, kemudian PL-nya tadi dapat logika 0. Nah, ini bakal mereset sesuai yang kita masukkan di sini. Ini kan dalam bentuk biner ya. Jadi 0 0 0 0 ini artinya kalau jadi desimal artinya 0 ya. Jadi sesuai yang di sini. Semisal aja D0-nya ini pakai logika 0, D1 pakai logika 0, D2 pakai logika 0 dan D3 pakai logika 1. Nah, 0001 ini kalau dijadikan desimal ini sama dengan 1. Jadi ketika PL ini dapat logika 0, otomatis ini bakal mereset kembali ke angka 1. Cuma karena saya butuhnya ini angka 0, makanya saya ini groundkan semua ya. Tahu 0000 yang jadi kalau desimal itu 0. Nah, terus kenapa mas nggak pakai IC 4026 biar lebih ringkas kan? Nggak usah pakai IC 7447 ini sebagai convert biner to desimalnya. Karena gini nih, teman saya dari orang lain itu juga pakai 4026 dan itu dia gagal. Jadi wah sih itu jadi ya saya antisipasi ya biar ya anggapan saya kalau pakai IC counter yang jenis ini berhasil gitu sih. Ternyata yes gitu deh. Nah, jadi IC 7447 ini sebagai convert
biner to desimalnya yang menggunakan yang support 7 segment common anoda ya. Jadi kalau ini 7 segmentnya common katoda jelas nggak bisa, karena ya kita lihat lagi di IC 7447 nya sendiri. Kalau pakai IC lain bisa, cuma ya saya pilih ini aja deh. Terus gerbang logika kayak not and terus not lagi ini buat membatasin. Jadi gini, saya play simulasinya ya. Jadi buat membatasin kayak jam itu kan kita butuh ini mentok di 59 terus kemudian 60 kembali lagi ke 0. Nah jadi ini saya batasin di 6, gunanya gerbang-gerbang logika ini tadi untuk itu, untuk membatasi. Jadi ketika ini dapat 6, gerbang N ini bakal dapat logika 1, terus kemudian dibalik lagi oleh gerbang not, dan kemudian diteruskan di PL bakal mereset 0. Ini kan 0 kan. Nah kenapa kok nggak pakai gerbang NAND aja mas buat ini? Kenapa nggak pakai kenapa nggak pakai NAND aja? Kalau N terus di not kan sama aja, kalau N di not NAND sama aja kan? Itu karena pada protes 8.9 kalau saya pakai gerbang logikanya ini gerbang NAND, nah pada tampilan 7 segment ini menunjukkan 1, jadi nggak mono. Itu aneh sih, serius. Tapi ketika di N terus kemudian di not kan ini baru bisa 0. Itu aneh sih. Cuma pada Proteus 8.12 ini normal ya. Cuma karena ya saya terlanjur pakai ini, ya udahlah. Dan format jamnya ini saya pakai 24 ya. Jadi formatnya jam itu bukan 12 tapi 24. Di sini ada switch yang untuk mengatur, ini buat mengatur jam, menit, dan ini pause jedanya. Dan karena ini stopwatch, jadi sudah pasti membutuhkan reset. Ini ketika diklik, tuh dia bakal mereset. Cuma ketika ini didapatkan positif lagi, jadi jalan. Nah, jamnya ini formatnya 24, jadi ini saya beri switch untuk menyeting jamnya dalam hitungan detik ya. Nih. Seperti itu. Nah dia bakal 23 terus kemudian kembali lagi ke 0 ya, format 24 kan gitu kan. Terus buat rangkaian clocknya sendiri ini memang sengaja saya kasih sinyal tersendiri buat simulasinya biar jalannya itu cepet ya. Cuma kalau secara realnya ini saya pakai rangkaian kayak gini. Ini rangkaian clock yang terbangun dari ME555 ya. Jadi RARB nya ini sudah saya hitung ya pokoknya hasilnya itu 1 Hz gitu deh. Kapasitornya pakai 47 mikrofarad, RA nya 15 kilo ohm, terus kemudian RB nya 15 kilo ohm, terus RA nya ini kalau nggak salah 635 ohm atau berapa gitu. Makanya saya kasih model tripod ya buat menyeting, karena kalau resistor tetap nggak ada sih 635 ohm kalau nggak salah sih, saya lupa sih. Cuma ini kalau dalam hitungan pakai rangkaian clocknya yang 1 Hz jadi gini, jalannya itu ya 1 detik gitu deh. Oke, jadi kayak gitu ya. Dan setelah saya simulasi rangkaian ini kan ini udah jadi nih, yes otomatis nggak otomatis sih, yaudah udah pasti saya bikin layoutnya dong. Nah buat layoutnya sendiri kayak gini. Buat layoutnya sendiri ini saya buat dari software Rigel ya, karena ya saya user Rigel dan ya semuanya enak itu kalau di Rigel karena ya ada STH-nya gitu loh. Jadi tinggal buat skematik, terus kemudian tinggal ngurutin di layoutnya. Cuma untuk layout ini nggak ada STH-nya karena emang saya kan menggunakan switch DPDT ini ya buat mengatur reset, jam, menit, dan pause jedanya. Pause? Ya pokoknya pause gitu deh. Nah dalam switch DPDT ini kalau di Eagle SCH nya itu seperti karakternya toggle.
Kalau toggle itu menghubungkan 2 dengan 1 dan 2 dengan 3. Sedangkan switch DP-DT warna biru ini ketika nggak ditekan dia menghubungkan 1 dengan 3. Cuma kalau ditekan dia menghubungkan 3 sama 2. Makanya ya ini saya modif ulang. Jadi CH-nya saya hapus, terus kemudian saya ubah di sini. Ini tentu aja double layer karena single layer susah bro, terlalu banyak gitu loh. Sebenarnya saya udah bikinnya single layer, cuma terlalu kecil sih soalnya. Jadi ya saya bikin ini aja karena memang PCB-nya juga joki, jasa cetak gitu loh. Cuma sayangnya nggak terukol sih, jadi memang menyusahkan dalam penyelenggaraan. Ini udah revisi kedua, revisi 2.4. Maksudnya 2 itu saya udah bikin 2 kali dari nol. Jadi yang pertama itu single layer, terus yang kedua ini double layer. Maksudnya revisi keempat ini saya sudah merevisi double layer ini sebanyak 4 kali ya, karena ya ditolak dalam jasa PCB-nya, mulai dari jalur yang kecilan atau pad sama face-nya ini terlalu kecil. Karena kan ya itu saya dulu banyak masalah di sininya sih. Terus bagian supply-nya sendiri ini saya pakai baterai, cuma ini konektor, kemudian masuk dioda, elko. Nah, kegunaannya dioda ini sebagai apa sih? Pokoknya kalau seandainya supply-nya kita terbalik masang baterainya, maka bakal diblokir oleh dioda ini bro. Jadi 9 volt itu nggak merusak rangkaian lain gitu loh. Kalau terbalik kan kalau terbalik ya bahaya juga, biasa jadi elkonya meledak atau gimana deh. Terus dalam ini kan semua rangkaiannya kan butuh 5 volt kan. Nah, jadi buat IC regulatornya sendiri saya pakai 6 volt 7806 ya. Terus kemudian dikuatkan oleh TR final TR transistor TIP41C. Kenapa saya beri ini? Karena ya segini banyak IC bro, kalau pakai ini doang saya rasa nggak mampu deh. Makanya saya pakai TR penguat ya. Ini aja TR penguatnya mampu panas loh, mendrive semua IC ini. Kenapa saya pakai bukan yang 7805? Karena setelah masuk sini ya, kemudian diteruskan di TR penguat, itu bakal terjadi penurunan tegangan. Mungkin sekitar ya enaknya aja bayangkan 1 volt gitu deh. Jadi kalau 5 volt masuk TR penguat jadinya 4 volt, yang menyebabkan IC ini tidak mau hidup. Makanya saya pakai 706 kemudian masuk TR penguat sama dengan 5 volt. Terus IC clocknya kayak gini. Ini trimpot yang tadi, ini resistor. Ya udah deh. Apalagi ya, oh ya dimensinya ini kalau nggak salah, bentar saya lihat dulu. Atau dimension, aduh kembali dong, 16 cm kali jangan pakai ini deh, pakai ini biar nggak kebalik, kali 10 cm. Oke, jadi langsung aja kita ke proses penyolderannya di PCB ini ya. Yuk. 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 상처로 남아 이미 어긋나버린 너와 나 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 맘 이제 내겐 이 자리는 없어 돌이킬 수도 없어 지쳐가 나봐 내가 Bye 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 leave me by There's no reason why Bye bye reason why 놓아줄게 널 이제는 leave me by But you still leave my leave my mind Dan kayak gini mungkin setelah jadinya ya.
drill ini rangkaian yang paling ngeselin sih menurut saya. Bayangin deh gini, clocknya ini, rangkaian clocknya terputus dari si IC counternya, cuma di sini menampilkan 1. Terus saya reset dan saya hubung non reset lagi, dia menampilkan 1. Ini dari mana coba satunya? Kan nggak ada pemicunya gitu loh, kenapa harus 1? Ini terputus loh. Kemudian saya hubungkan, semuanya aja deh, nampilin 6, cuma yang sini nggak bekerja. Yang pertama dari kesalahan, bukan kesalahan sih, pokoknya ini lebih ke error, saya nyebutnya error ya, karena IC clocknya sendiri ini nggak bekerja, bukan nggak bekerja sih, IC counternya yang nggak mau dipicu, gitu aja sih. Soalnya pas saya cek IC clocknya, outputnya itu frekuensinya sekitar 0,9 sampai 1 Hz. Jadi ini tinggal muter trimpotnya aja gitu ya. Dan ketika saya lihat outputnya cuma dalam mode tegangan, ya ini tuh 5 volt, kemudian 0,5 0,5 0 gitu terus, dengan durasi 1 detik kemungkinan ya, kurang lebih lah. Cuma IC counternya ini nggak mau dipicu bro, ya ampun, ini serius, ini jengkelin banget. Dan IC counternya itu kayak error gini loh, jadi ini nggak ada pemicunya ya. Ini saya lepas, kadang itu dia bisa nampilin angka, tapi kadang itu juga 0 semuanya. Jadi ini kayak sensitif atau error, ini nggak tahu deh yang mana yang benar. Ini aneh aja anjir, gini dong. Terus saya juga bikinkan rangkaian clock tersendiri yang pakai switch itu ya, itu juga nggak mau dipicu. Jadi waktu push button saya tekan gitu ya, nggak jalan. Jadi tetap aja 0000 pas waktu itu, pas lagi normalnya ya, nggak error kayak gini. Ini ngaco banget sih, dapatnya dari 5 gimana coba, serius ini ya ampun. Rangkaian paling ngeselin ya ini sih. Saya saranin nggak usah bikin ini ya, karena simulasi sama praktek sangat jauh berbeda. Kalau dalam simulasi ini jelas-jelas normal banget ya, cuma dalam realnya ya kayak gini deh. Bahkan ini waktu pakai project board aja ini juga ngalamin gini. Ya ampun, jadi saya angkat tangan kalau suruh memperbaiki ini, karena pada dasarnya IC clocknya ini juga bekerja, cuma ini nggak tahu kenapa IC counternya nggak mau dipicu ya. Terus ini kadang-kadang juga nampilin angka-angka aneh, kadang 1. Terus coba deh, kayaknya drill rangkaian paling jengkelin deh. Bayangin dapat 9 dari mana. Ya ampun, drill ngeselin sih. Normal tuh dapat 0, dia tuh 0. Pokoknya ini rasanya dalam kondisi nggak aktif ya. Saya reset, terus kemudian saya nggak reset, 0 0 0 0 0. Cuma IC clocknya sendiri ini nggak bekerja ya, jadi drill gagal sih. Jadi pas waktu saya revisi, pas saya presentasi ya gini, IC clocknya nggak bekerja. Jadi gitu deh. Yang mau bikin buat tugas akhir pas lagi kuliah, saya saranin nggak usah deh. Soalnya ntar bakal membludak di budget karena revisi, cuma hasilnya nihil. Mungkin lebih baik bikin simple aja deh. Jadi gitu aja. Terima kasih sudah menonton ini ya. Nih drill gabut sih video, mau nggak saya upload sayang, cuma kalau diupload ya gagal, jadi gini deh. Terima kasih ya sudah menonton, thanks for watching. Karena gua guys ini.